Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Taruna Dewasa Irfan Maulana Subio. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar sedikit mengenai standar operasional prosedur dalam dinas masinis dan juga asisten masinis. Di sini pada intinya kita akan belajar bagaimana cara SOP kerja dari seorang masinis dan juga asisten masinis sebelum memulai kedinasan hingga nantinya berjalan di lintas dan mengakhiri kedinasan. Nah, di sini dijelaskan awal dinas masinis dan juga asisten masinis. Yang pertama, hadir di kantor PT 45 menit sebelum pemberangkatan kereta yang akan dioperasikannya. Kemudian yang kedua, memastikan dan juga melihat jadwal apakah benar pada saat itu asisten dan juga masinis yang akan berdinas sesuai penjadwalannya dengan kereta yang akan dibawanya nanti. Kemudian yang ketiga, mengisi daftar hadir pegawai. Yang keempat, melihat, membaca dan memahami pengumuman dan juga instruksi mengenai peraturan dan pengumuman lain yang menyangkut dengan operasional kereta api di dinas. Kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan yang biasanya dilakukan di poliklinik yang ada di sekitar PT, dan itu pun kepemilikannya milik PT KAI. Kemudian masinis dan asisten masinis wajib menunjukkan kepada JPAK atau pihak terkait di sini, pihak penyelia kaitannya mengenai kecakapan masinis, dan menunjukkan sertifikasi dan juga O62 bagi asisten masinis atau bukti kecakapan asisten masinis, dan O64 sebagai bukti kecakapan masinis di sini, serta surat kesehatan yang menyatakan bahwa masinis dan asisten masinis layak untuk mengoperasikan kereta. Ada arloji, ada suling mulut, senter, handphone dalam keadaan off di sini, atau ketika masinis serta asisten masinis berdinas di dinas. Ini adalah skema ataupun gambaran di mana masinis dan juga asisten masinis melakukan pemeriksaan kesehatan, juga pengecekan sertifikasi yang dilakukan oleh penyedia di sini. Kemudian untuk awal dinasan masinis kita lanjutkan ke step ke-7 atau tahapan ke-7, asisten dan masinis dan asisten masinis mengikuti asesmen singkat meliputi wawancara, tes tunjuk sebut yang menyangkut semboyan yang ada di lintas yang nanti akan dijalani. Kemudian ada penandatanganan surat pernyataan siap dinas, dan apabila baik itu tes kesehatan maupun tes asesmen seperti halnya wawancara, kemudian tunjuk sebut semboyan dinyatakan belum memenuhi kriteria, maka masinis akan diganti, dan penggantinya ialah awak kereta cadangan yang ada di UPT Crew tersebut. Jadi di setiap UPT Crew ada awak kereta api yang bertugas sebagai cadangan, dan di sini awak cadangan ini akan berdinas apabila ada salah satu ataupun beberapa masinis yang seharusnya mengisi penjadwalan kereta namun dinyatakan tidak lulus ataupun tidak siap untuk berdinas, sehingga awak cadangan ini akan diturunkan atau ditugaskan dengan bukti surat tugas dari penyedia di sini. Kemudian selanjutnya penyedia akan memberi O100 ataupun tabel kereta yang berisi baik itu taspak, baik itu kereta yang akan dibawa, nomor kereta, kemudian pemberhentian di stasiun mana saja. Ada di situ juga tercatat awak sarana yang bertugas, serta keterangan lain yang menyangkut dengan pemberangkatan atau operasi kereta di lintas. Kemudian ada bentuk 93 atau 93 sebagai permintaan KA penolong. Kemudian ada bentuk 94 atau 94 sebagai bahan ataupun
step 8, melakukan serah terima untuk lokomotif dengan pengawas urusan lokomotif atau PUL di sini. Terima T200 di sini sebagai riwayat ataupun catatan dari lokomotif yang akan dibawa. Dilakukan pengecekan dulu item, pemeriksaan kelengkapan inventaris, mencoba putaran motor pisau, mencoba sistem pengereman, kemudian dilanjutkan percobaan untuk pengarahan maju dan mundur untuk memastikan bahwa fungsi pembalik arah atau server ini bekerja dengan baik di sini. Kemudian langkah ke-9 yang melaksanakan pelangsiran bersama juru langsir. Setelah juru langsir mendapat perintah langsir dari BPKA, jadi masinis juga asisten masinis bertugas untuk mengawasi kinerja dari juru langsir. Selain itu, penggandengan lokomotif dengan rangkaian juga harus ataupun dengan sepengetahuan masinis dan asisten masinis juga bersama dengan teknisi kereta di sini. Kemudian langkah 10, melaksanakan percobaan pengereman, dan jika dilakukan atau dirasa ada kegagalan sistem di sini harus dilakukan perbaikan, dan apabila perbaikan itu tidak dapat memenuhi, maka dengan terpaksa sarana ini harus diganti dengan sarana lainnya. Tambah selanjutnya 12, mengambil akta dari PPKA atau PAP. PPKA adalah petugas pengatur perjalanan kereta api, dan PAP adalah pengawas peron atau pembantu BPKA apabila stasiun tersebut memiliki kategori stasiun besar. Kemudian yang kedua, bersiap di kabin untuk membaca serta memeriksa 100 atau kabel kereta yang tadi kita bahas, serta catatan laka di sini. Laka didapat dari PPKA tadi atau laporan kereta api. Untuk pergantian masinis atau awak di stasiun harus meyakinkan indikator lokomotif ini bekerja dengan baik dan juga dalam kondisi yang siap operasi di sini. Kemudian langkah 13, melapor ke PPKP melalui radio log tentang nomor kapal, nomor lokomotif, awak KA yang berdinas, serta logo item yang menyatakan bahwa KA yang siap. PPKP sendiri adalah petugas pengatur perjalanan kereta api pusat atau kita biasa sebut dengan petugas PK atau pusat kendali yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengatur perjalanan kereta api di lingkup wilayah yang mencakup daerah operasinya di sini. Jadi PPKP di sini petugas di sini mengetahui segala bentuk pergerakan kereta api, baik itu perjalanan reguler, luar biasa, tambahan maupun pergerakan langsir. Petugas PPKP di sini mengetahui pergerakan rangkaian atau sarana itu di lintas. Kemudian yang 14 langkahnya yang memastikan instrumen dalam posisi aman, juga berfungsi dan siap operasi di lintas. Ke-15, pada saat pemberangkatan masinis wajib membunyikan semboyan 35 serta memastikan sinyal perubahan aman atau semboyan 5 ditampilkan atau diberikan oleh BPKA sebagai bentuk atau penanda bahwa lintas di depannya atau lintas yang akan dilalui oleh kereta ini dalam keadaan aman di sini. Kemudian dipastikan juga bahwa kondektur telah memberikan semboyan 41 dan BPKA memberikan semboyan 40. Semboyan 41 berupa seruling mulut yang dibawa atau dimiliki oleh yang dimiliki oleh kondektur, dan PPKP biasanya ditampilkan atau ditunjukkan dalam bentuk lampu ketika malam hari atau lentera, dan ketika siang hari menggunakan papan. Kemudian yang langkah 16, melakukan percobaan rem dinamis, dan jika meragukan masinis dapat menghentikan laju KA, dan di sini dapat menghubungi PPKA untuk melaporkan bahwa telah terjadi kegagalan sistem
ke stasiun setelah mendapat izin dari BPKK. Kemudian yang nomor 17, memeriksa bentuk O23 atau di sini ya Anda punya izin naik. Jadi untuk orang-orang atau petugas yang tidak memiliki wewenang wajib menyertakan O23 ini untuk bisa mendapat akses masuk ke dalam kabin otomotif dan memberikan laporan kereta api kepada petugas yang turut jalan. Jadi petugas yang di luar kewenangan yang ada di kabin masinis memerlukan O23 untuk memeriksa laka yang ada di kabin atau dimiliki oleh masinis selain memeriksa kendala yang ada di lokomotif tersebut. Kemudian langkah 18, menggunakan radio masinis dengan baik dan benar atau radio log ini dimanfaatkan dengan bijak dan cara yang benar. Nah, kalau tadi itu sebelum masinis berjalan atau berdinas di lintas, untuk selanjutnya selama di perjalanan maka masinis diperkenalkan atau diwajibkan untuk yang pertama selalu fokus mengenai sinyal dan juga semboyan yang ada di lintas, sekaligus diwajibkan aktif dalam melakukan duduk sebut di sini. Kemudian yang kedua, memantau dan memastikan indikator kinerja otomotif bekerja dengan baik serta mencoba pengereman dinamis setiap 30 menit untuk memastikan bahwa sistem yang ada di dalam otomotif ini bekerja dengan optimal atau sistem pengereman ini dapat digunakan atau dioperasikan ketika dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, setiap akan melewati stasiun masinis harus dilakukan status dan laka, dan jika menemukan hal penting diwajibkan untuk melaporkan kepada BPKP. Jadi untuk memastikan bahwa stasiun itu apakah benar menjadi pemberhentian atau rangkaian di jalan langsung, maka dipastikan dengan meneliti atau melihat dari tabel 100 dan juga laka mengenai instruksi atau perintah untuk rangkaian ataupun kereta yang dibawa oleh masinis ini. Kemudian yang maka selanjutnya selalu mencatat T100 bila mana terjadi gangguan otomotif dan menjaga kebersihan kabin. T100 seperti yang kita bahas tadi sebagai riwayat lokomotif. Jadi segala gangguan, keluhan maupun rasa mengganjal yang dirasa oleh masinis maupun asisten masinis dituliskan di tabel 200 ini sebagai catatan kepada teknisi atau perawat bahwa telah terjadi malfungsi dari lokomotif ini. Kemudian yang kelima, melayani pengereman rangkaian dengan baik. Yang keenam ini selama berhenti di stasiun, awak sarana harus memeriksa kondisi dan sekitar lokomotif, dan jika terjadi gangguan di sini maka diwajibkan untuk melaporkan ke PKP. Jika PKP tidak dapat mengatasi gangguan, masinis segera meminta lokomotif penolong ataupun lokomotif pengganti sebagai sarana atau sebagai metode atau cara dalam mengatasi kegagalan atau gangguan ini. Nah, kalau ini kita bahas mengenai penggantian kru. Penggantian kru di sini dilakukan dengan syarat-syarat seperti yang ada di sini. Yang pertama, tidak meninggalkan lokomotif sebelum ada masinis dan asisten masinis pengganti. Jadi untuk masinis dan asisten masinis yang akan digantikan, petugas-petugas ataupun awak sarana ini tidak diperbolehkan untuk meninggalkan kabin sebelum pengganti atau pengganti masinis maupun asisten masinis ini tiba di kabin tersebut. Kemudian yang kedua, jika belum ada pengganti atau penyedia untuk mengatur petugas yang akan mengambil alih lokomotif. Di sini dijelaskan apabila masinis atau asisten masinis di sini pengganti di sini tidak tiba, maka diwajibkan untuk melaporkan
Kemudian yang ketiga, ketika penggantian itu penyerahan dokumen T200 ataupun riwayat otomotif dan penyerahan lembar serah terima dinas masinis kepada masinis pengganti untuk ditandatangani sebagai bukti bahwa serah terima telah dilakukan. Langkah keempat, melapor kepada PPKA serta menyerahkan maka untuk diperiksa oleh PPKA maupun PAP yang ada di stasiun tersebut. Yang kelima, langkah kelima, melaporkan dan menyerahkan KK atau KKA kepada JPAK atau penyedia di sini. Kemudian yang keenam, asisten maupun masinis yang telah berdinas dapat melakukan atau beristirahat untuk memulihkan kondisi tubuh serta stamina untuk pendinasan ataupun perjalanan dinas selanjutnya. Nah, di sini ketika seorang masinis maupun asisten masinis untuk mengakhiri dinasannya diwajibkan yang pertama menyerahkan otomotif dan T200 serta menyampaikan secara lisan mengenai kejadian ataupun kendala-kendala teknis yang dirasa ketika membawa atau mengoperasikan sarana di dinas. Langkah yang kedua, melaporkan kepada PPKA serta menyerahkan maka untuk bukti bahwa sarana ini telah tiba di tujuan seperti itu. Kemudian langkah ketiga, melaporkan kepada JPAK atau penyedia di sini serta menyerahkan laporan KA dan pos status atau tabel kereta api secara lisan, juga menyampaikan mengenai kejadian luar biasa. Lalu nantinya JPAK atau penyedia akan mencatat sebagai form laporan akhir dinas masinis di sini. Kemudian langkah keempat, melihat jadwal untuk besok hari atau di pendinasan atau penjadwalan dinas untuk esok hari, juga baru nantinya atau untuk selanjutnya masinis atau asisten masinis yang telah menyelesaikan dinas dapat beristirahat dan nantinya pulang. Nah, ini tadi ada saya juga cantumkan mengenai ketentuan khusus mengenai pendinasan ataupun kedinasan dari asisten masinis dan juga masinis. Yang pertama, KK yang terlambat lebih dari 2 jam, JPAK atau penyedia akan mengarahkan masinis supaya beristirahat di geria karya ataupun mes di sini. Dan 45 menit sebelum kedatangan KA, JPKA akan menghubungi masinis yang tadi untuk mengikuti tes kesehatan, asesmen dan juga proses lainnya layaknya akan menilai kedinasan yang awal. Kemudian yang kedua, jika stasiun tidak terdapat petugas urusan toko atau petugas urusan otomotif, maka awas sarana akan melakukan serah terima otomotif dengan petugas pemeriksa sarana di depo yang ada di stasiun terdekat atau stasiun tersebut. Kemudian langkah ketiga ataupun poin ketiga di sini, apabila awak KA atau kereta api pada saat pengambilan lokomotif dari depo stasiun terjadi sesuatu hal, maka awak kereta api diwajibkan untuk melaporkan ke penyedia atau penyedia akan mencari pengganti untuk menangani atau menggantikan awak sarana yang tadi berhalangan. Misalnya awak sarana ini tiba-tiba sakit ataupun terjatuh, maka ya nantinya berdampak dia tidak bisa melanjutkan kedinasannya, maka diperlukan awak pengganti dari yang tadinya mengalami kecelakaan atau sakit. Kemudian poin keempat, jika JPAK atau penyedia di sini mendapati awak KA tidak memenuhi persyaratan, maka penyedia di sini menyiapkan awak sarana pengganti dan mencatat awak sarana yang batal untuk berdinas lagi sebagai catatan mengenai pembatalan dinas. Nah, mungkin cukup sekian mengenai pembahasan kita mengenai alur dinas masinis dan